Halo semuanya, apa kabar? Kali ini Modrakor seperti biasanya akan memberikan alur cerita film Penthouse episode 5. Oke, daripada kelamaan, yuk tonton. Di episode selanjutnya terlihat Sukyung yang mengancam Seojin untuk diikutkan kembali ke festival Cheong'a. Setelah Sukyung pergi, ia pun ketakutan tentang ancamannya yang mengetahui video kematian ayahnya. Beralih di rumahnya, ternyata Kang Mari sedang mengamuk kepada Eun-yul dan Min-hyuk. Ia mengancam mereka agar dihukum. Hal itu ditenangkan oleh Kyujin, tetapi tak disangka ia malah terkena hantaman dari Kang Mari. Kang Mari pun akhirnya pergi dengan menyatakan perang. Sedangkan di rumah Jodante, ia terlihat memarahi Sukyung karena ditempatkan di masa percobaan dan membanding-bandingkan dengan Eun-yul. Ia marah dan berkata, bukan salahnya ia terlahir menjadi bodoh dengan menyebut ibunya yang bodoh. Ketika Jodante akan menampar Sukyung, hingga Sukyung pun pergi meninggalkan Jodante. Dan dilanjut Joyoung memikirkan ancaman dari Kang Mari. Ia pun memanggil asistennya dan bertanya kebebasan suami Kang Mari. Ia pun berencana agar suami Kang Mari tidak dapat keluar dari penjara. Paginya terlihat Sukyung yang meminta maaf pada Rona dan Jennie sambil berlutut. Ia berharap mereka memaafkannya untuk tampil di festival Cheong'a. Hal itu membuat Kang Mari tidak percaya, tetapi Oh Hyun Hye yang baik hati, ia pun akan memberikan kesempatan terakhir untuknya. Jodante yang gelisah karena penurunan sahamnya akibat rumor tentang pembatalan penyatuan Jo dan Seojin yang kemungkinan besar akan menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaannya. Lalu ia pun mengambil surat perjanjian Seojin dan Park Yong-ran. Ia pun akan menggunakannya untuk membuat Seojin untuk mengumumkan penyatuan perusahaannya. Tak lama di ruangan Seojin, ternyata ibu dan adiknya di sana. Ibunya ternyata mengetahui perbuatan Seojin saat konser ke-20-nya. Ia pun mengatakan bahwa Seojin membawa aib bagi keluarga. Seojin yang sedih akhirnya mengatakan jika ia harusnya bertanya kondisinya, bukan berniat untuk menjatuhkan. Ternyata dia adalah ibu tiri Seojin. Lantas ibu tirinya meminta Seojin untuk menyerahkan posisinya pada adiknya. Akhirnya perdebatan pun terjadi sampai-sampai ia menampar Seojin dan pergi. Seojin pun menyobek surat perjanjian tersebut. Ia mengira yang memberikan surat tersebut adalah Oh Hyun Hye. Sedangkan di sauna, tempat Mari bekerja, ia mendapat bunga dari salah satu pelanggan yang sedang menunggunya di dalam. Segera ia menemuinya, tak disangka ia adalah Sang-a. Hingga ia dipermalukan oleh Sang-a dan Kyujin. Hingga Kyujin menyuruh ajudannya untuk mengirim foto Kang Mari yang bekerja di sauna kepada Jennie, anaknya. Sedangkan di penthouse terlihat Jennie bersama Rona menemukan sebuah foto, tetapi Yoon Hye yang mengambilnya dan berkata bahwa itu adalah miliknya. Dan tiba-tiba ibu Jennie yang datang dengan pakaian sauna menghampiri mereka. Dan akhirnya anak-anak pergi. Yoon Hye kemudian memberikan amplop foto yang akhirnya Mari masuk ke dalam rumahnya. Saat Mari di rumah, ia mendapat telepon dari kantor polisi bahwa suaminya terlibat kelahiran dan ia dirawat di rumah sakit. Polisi berkata, jika ia terlibat masalah maka ia bisa menyebabkan tertundanya pembebasan ia dari penjara. Seketika, Mari teringat dengan Jodante. Di rumah Oh Hyun Hye, ia dilabrak oleh Seojin yang salah paham dengannya, hingga ia pun mencekik leher Oh Hyun Hye. Hingga Hayeon-chul pun datang dan mengusir Seojin. Tetapi Seojin malah menangis dan beranggapan bahwa Oh Hyun Hye dan Hayeon-chul bekerja sama untuk menjatuhkannya, dan kemudian ia pun pergi. Saat di rumah, Seojin ia bertemu dengan Jodante yang sedang berada di rumahnya. Jodante lalu memberi kabar bahwa ia mendapat rumor tentang pengunduran diri Seojin dari sekolahnya. Seojin yang sedang kacau, akhirnya ia pun meminta Jodante untuk segera mengumumkan penyatuan antara perusahaannya. Jodante yang mendengarnya akhirnya senang bahwa rencananya berhasil untuk menyatukan perusahaan mereka. Dan part 1 pun selesai.